Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil mini riset, rekayasa ide, dan juga proyek. Mini riset dan rekayasa ide berjudul Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Pantai di Desa Denai Kuala, Kecamatan Pantai Labu. Nama-nama anggota kelompok terdiri dari Aida Maharani dengan NIM 321313118 sebagai penyaji pertama, dan yang kedua Aulia Wardani dengan NIM 321213101 sebagai moderator dan penyaji kedua, dan yang ketiga Putri Amanda Nasution sebagai penyaji ketiga, dan Salsabila Sofian sebagai penyaji keempat. Langsung saja kami akan mempresentasikan hasil mini riset kami. Baik, untuk latar belakang akan dibacakan oleh Saudari Aida. Kepada Saudari Aida, saya persilakan. Baik, terima kasih. Langsung saja saya mulai. Yang pertama yaitu latar belakang dari mini riset, yaitu mengenai pesisir. Pesisir adalah tempat pertemuan antara darat dan laut menuju bumi, menutupi bagian darat, kering, atau terendam air yang tidak bergerak, sifat kelautan seperti pasang surut, angin laut, dan rembesan udara asin. Sedangkan ke arah laut meliputi bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alam yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, serta yang disebabkan oleh aktivitas manusia dari darat seperti pencemaran. Masyarakat pesisir adalah manusia atau nelayan, pembudidaya ikan, pedagang ikan, dan lain-lain yang tinggal bersama-sama mendiami wilayah pesisir, membentuk dan memiliki budaya khas yang terkait dengan ketergantungannya pemanfaatan sumber daya pesisir. Masyarakat pesisir termasuk masyarakat yang masih terbelakang, kecil, dan terdapat banyak dimensi kehidupan yang belum diketahui oleh orang luar tentang karakteristik masyarakat pesisir. Secara umum, masyarakat pesisir mencari nafkah di sektor ini sumber daya laut seperti nelayan. Karakteristik masyarakat nelayan terbentuk mengikuti sifat yang berubah-ubah dari sumber daya yang diperolehnya. Sehingga untuk mendapatkan hasil tangkapan yang semaksimal mungkin, para nelayan harus berpindah-pindah. Selain itu, resiko usaha yang tinggi menyebabkan masyarakat nelayan hidup dalam alam yang keras yang selalu dipenuhi dengan ketidakpastian dalam menjalankan usahanya. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah dari mini riset ini ialah bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat pantai di Desa Denai Kuala, Kecamatan Pantai Labu. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir pantai di Desa Denai Kuala, Kecamatan Pantai Labu. Manfaat penelitiannya yaitu untuk menambah informasi dan wawasan terkait kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir. Selanjutnya yaitu kajian pustaka. Yang pertama, masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir merupakan masyarakat yang bertempat tinggal di daerah pantai yang sebagian besar merupakan nelayan, memiliki karakteristik yang berbeda dengan masyarakat lainnya. Perbedaan ini dikarenakan keterkaitan erat dengan karakteristik ekonomi wilayah, latar belakang budaya, dan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang. Yang kedua, daerah pesisir. Wilayah pesisir merupakan wilayah peralihan antara darat dan laut yang sebagian lautnya masih dipengaruhi oleh aktivitas daratan, seperti sedimentasi dan aliran air tawar, dan bagian daratannya masih dipengaruhi oleh aktivitas lautan seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin. Yang ketiga, kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir. Karakteristik sosial ekonomi masyarakat pesisir yaitu bahwa sebagian besar pada umumnya masyarakat pesisir bermata pencaharian di sektor kelautan seperti nelayan, pembudidaya ikan, penambangan pasir, dan transportasi laut. Dari segi tingkat pendidikan, masyarakat pesisir sebagian besar masih rendah, serta kondisi lingkungan pemukiman masyarakat pesisir, khususnya nelayan, masih belum tertata dengan baik dan terkesan kumuh. Dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang relatif berada dalam tingkat kesejahteraan rendah, maka dalam jangka panjang, tekanan terhadap sumber daya pesisir akan semakin besar guna pemenuhan kebutuhan masyarakat pesisir. Yang selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Populasi
dalam penelitian ini mencakup wilayah kawasan pesisir. Sampel dari penelitian ini ialah 1 orang masyarakat pesisir pantai di Desa Denai Kuala, Kecamatan Pantai Labu. Tempat penelitian dilakukan di Desa Denai Kuala, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Waktu penelitian dilakukan pada hari Minggu, pada tanggal 15 Mei 2022, pukul 1 waktu Indonesia Barat. Alasan memilih hari dan waktu tersebut karena waktu tersebut adalah hari libur, sehingga lebih banyak masyarakat pesisir dan pedagang pantai yang berada di lokasi tersebut, sehingga memudahkan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, para peneliti turun ke lapangan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan selalu menggunakan masker dan menjaga jarak kepada narasumber. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan 2 cara, yaitu survei dengan mewawancarai langsung beberapa masyarakat pesisir, yaitu salah satunya Bapak Sultan Syahri, dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir di Desa Denai Kuala, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Yang kedua, observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap lokasi penelitian, yaitu di pantai Desa Denai Kuala, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Yang terakhir yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data bersifat deskriptif, kualitatif, dan analisis spasial dengan memanfaatkan penggunaan Google Earth sebagai sumber data utama mengetahui keberadaan lokasi. Menurut Nana Syaudih Sukmadinata, penelitian deskriptif kualitatif ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Metode penelitian deskriptif kualitatif difokuskan pada permasalahan atas dasar fakta yang dilakukan dengan cara pengamatan atau observasi, wawancara, dan mempelajari dari sumber-sumber artikel terkait penelitian yang dilakukan. Yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama mengenai gambaran umum Kecamatan Pantai Labu. Kecamatan Pantai Labu dengan letak wilayah 3 derajat 62 menit sampai 3 derajat 69 menit lintang utara, 98 derajat 80 menit sampai 98 derajat 93 menit bujur timur. Memiliki luas wilayah 81,80 km kuadrat dengan letak di atas permukaan laut 0 sampai 1 meter. Batas-batas wilayah di Kecamatan Pantai Labu yaitu sebelah utara berbatasan dengan Selat Melaka, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Beringin, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pantai Cermin dan Serdang Bedagai. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Batangkuis dan Percut Setuan. Jumlah desa atau kelurahan di Kecamatan Pantai Labu berjumlah 19 desa dengan jumlah dusun 76 dusun. Dari 19 jumlah desa atau kelurahan terdiri dari Kelurahan Setuan, Tengah, Klambir, Durian, Kubah Sentang, Perkebunan Ramunia, Ramunia 2, Ramunia 1, Denai Sarang Burung, Denai Lama, Binjai Bakung, Denai Kuala, Palu Sibaji, Pantai Labu Baru, Pantai Labu Pekan, Rugemu, Pematang Biara, Rantau Panjang, dan Bagan Serdang. Berikut adalah tabel mengenai jumlah kelurahan, jumlah penduduk, dan jumlah penduduk di Kecamatan Pantai Labu pada tahun 2018. Yang kedua yaitu kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir pantai. Kondisi sosial ekonomi adalah suatu kedudukan yang diatur secara sosial dan menempatkan seseorang pada kedudukan tertentu dalam masyarakat. Pemberian kedudukan tersebut disertai dengan seperangkat hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang kedudukan. Kehidupan sosial masyarakat pesisir terdiri dari interaksi sosial, nilai sosial, dan tingkat pendidikan. Sedangkan gambaran kehidupan ekonomi masyarakat pesisir ini terdiri dari tingkat pendapatan yang diperoleh dari hasil laut. Seperti halnya kondisi sosial ekonomi yang terjadi pada masyarakat pesisir, khususnya nelayan. Terlebih lagi, banyak tantangan yang dihadapi untuk memenuhi kebutuhan hidup dari sektor kelautan. Kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir pantai, khususnya nelayan, kondisi sosialnya para nelayan mencari ikan, kerang, dan sebagainya bersama-sama. Perekonomian masyarakat pesisir pantai, terutama nelayan, bergantung kepada hasil tangkap laut. Sementara para pedagang yang berjualan di sekitar pantai, perekonomian yang didapat berdasarkan pengunjung pantai yang datang. Berdasarkan hasil wawancara,
Kondisi sosial ekonomi masyarakat berubah drastis pada masa pandemi. Harga bahan laut seperti ikan, cumi, dan sebagainya tidak dapat diekspor ke luar negeri dan harga bahan laut menjadi murah, sehingga kondisi perekonomian nelayan menurun. Tak hanya itu, bahkan pengunjung pantai menurun pada masa itu sehingga pendapatan yang diperoleh juga menurun. Selain itu, cuaca ekstrim juga mempengaruhi tingkat pendapatan nelayan sehingga para nelayan tidak dapat melaut. Masyarakat pesisir pantai tidak hanya mengharapkan dari hasil nelayan saja, mereka mencari pekerjaan sampingan seperti bekerja sebagai kuli bangunan untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Masyarakat Desa Denai Kuala di daerah pesisir pantai mayoritas bersuku Melayu sebanyak 80% dan lain-lainnya 20%. Masyarakat setempat mengutamakan sistem sosial atau gotong royong dalam mengerjakan kepentingan umum. Masyarakat sekitar memiliki sifat yang ramah terhadap pengunjung pantai, mengutamakan sopan dan santun. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat pesisir pantai tidak sepenuhnya asli masyarakat setempat, khususnya para pedagang. Masyarakat pesisir pantai tetap menerima orang-orang yang berada di daerah luar. Hal ini menunjukkan masyarakat sekitar masih memiliki sifat sosial. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Aida yang telah membacakan latar belakang, metodologi penelitian, kajian pustaka, dan hasil pembahasan dari riset. Selanjutnya, saya akan menyajikan materi tentang menentukan R standar dari 3 desa kelurahan di Kecamatan Pantai Labu. Dengan nama desa Denai Lama dengan jumlah penduduk laki-laki 1.494, jumlah penduduk perempuan 1.381, dengan total jumlah penduduk 2.875. Yang kedua ada desa atau kelurahan Binjai Bakung dengan jumlah penduduk laki-laki 942, jumlah penduduk perempuan 934, dan total jumlah penduduk 1.876. Dan yang ketiga, desa kelurahan Denai Kuala dengan jumlah penduduk laki-laki 1.416, jumlah penduduk perempuan 1.333, dan total jumlah penduduk 2.749. Dengan menentukan dengan rumus simbol lingkaran, yaitu rumus lingkarannya V dikali R kuadrat dengan V 22/7 atau 3,14 dikali R dikali R. Maka diperoleh bahwa RA 2,04 cm, RB 1,65 cm, RC 2 cm. Selanjutnya berikut merupakan tabel jumlah desa atau kelurahan, jumlah penduduk di Kecamatan Pantai Labu tahun 2018. Di sini dengan menghitung berapa persentase antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan di Kecamatan Pantai Labu. Berikut beberapa contoh perhitungan persentase jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan. Dari desa kelurahan Denai Lama dengan total jumlah penduduk 2.875, dengan jumlah penduduk laki-laki 1.494, jumlah penduduk perempuan 1.381. Di sini kita akan mencari persentase dari jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk laki-laki dibagi dengan total jumlah penduduk antara laki-laki dan perempuan dikali 100%. Maka jumlah penduduk laki-laki 1.494 dikali 2.875, salat 1.494 dibagi 2.875 dikali 100%. Maka didapat persentase jumlah penduduk laki-laki 51,9%. Untuk jumlah penduduk perempuan, dengan rumus jumlah penduduk perempuan dibagi total jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dikali 100%. Maka 1.381 dibagi 2.875 dikali 100%. Maka diperoleh persentasenya untuk jumlah penduduk perempuan 48,1%. Kemudian, desa atau kelurahan Binjai Bakung dengan menggunakan rumus yang sama,
Laki-laki jumlah penduduk 1.876, jumlah penduduk laki-laki 942, jumlah penduduk perempuan 934, maka dihitung persentase jumlah penduduk laki-laki 942 dibagi 1.876 dikali 100%, maka diperoleh persentasenya 50,2%. Selanjutnya, jumlah penduduk perempuan dengan jumlah penduduk 934 dibagi total jumlah penduduk laki-laki dan perempuan 1.876 dikali 100%. Maka diperoleh persentase jumlah penduduk perempuan 49,8 di desa Kelurahan Binjai Bakung. Selanjutnya, desa atau Kelurahan Denai Kuala dengan total jumlah penduduk 2.749, jumlah penduduk laki-laki 1.416, jumlah penduduk perempuan 1.333. Selanjutnya, mencari persentase dari jumlah penduduk laki-laki desa atau Kelurahan Denai Kuala dengan jumlah penduduk 1.416 dibagi 2.749 dikali 100%, maka diperoleh persentase jumlah penduduk laki-laki 51,5%. Selanjutnya, jumlah penduduk perempuan dalam persentase dengan jumlah penduduk 1.333 dibagi 2.749, maka dikali 100, maka diperoleh 48,5%. Baik, di sini disajikan bagaimana tabel persentase jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan di Kecamatan Pantai Labu. Dengan desa Kelurahan Saituan dengan jumlah penduduk laki-laki dengan persentase 51,3%, jumlah penduduk perempuan 48,7%, untuk desa Kelurahan Tengah 52,3%, perempuan 47,7%. Desa Kelambir, jumlah penduduk laki-laki 50,8%, perempuan 49,2%. Desa Kelurahan Durian, laki-laki dengan 50,7%, perempuan 49,3%. Kubah Sentang, jumlah penduduk laki-laki 52,7%, dan jumlah penduduk perempuan 47,3%. Perkebunan Ramudia dengan jumlah penduduk laki-laki 52,8%, jumlah penduduk perempuan 47,2%. Dengan Desa Ramunia 2 dengan jumlah penduduk laki-laki 50,8% dan jumlah penduduk perempuan 49,2%. Jumlah penduduk Desa Ramunia 1 laki-laki 49,8%, perempuan 50,2%. Desa Kelurahan Sarang Burung, Denai Sarang Burung dengan jumlah penduduk laki-laki 50,4%, perempuan 49,6%. Denai Lama dengan jumlah penduduk laki-laki 51,9%, perempuan 48,1%. Binjai Bakung 50,2% untuk jumlah penduduk laki-laki dan perempuan 49,8%. Denai Kuala 51,5% untuk jumlah penduduk laki-laki dan perempuan 48,5%. Untuk Palusi Baji, jumlah penduduk laki-laki 50,8% dan perempuan 49,2%. Untuk Pantai Labu Baru, jumlah penduduk laki-laki 50,4%, perempuan 49,6%. Pantai Labu Pekan, jumlah penduduk laki-laki 53,7%, perempuan 46,3%. Desa Kelurahan Rugemuk dengan jumlah penduduk laki-laki 52,3%, perempuan 47,7%. Pematang Biara dengan jumlah penduduk laki-laki 52%, perempuan 48%. Rantau Panjang dengan jumlah penduduk laki-laki 51,4%, perempuan 48,6%. Bagan Serudang dengan jumlah penduduk laki-laki 51%, perempuan 49%.
Berikut merupakan peta tematik Kecamatan Pantai Labu. Baik, dari kesimpulan mini riset dapat disimpulkan bahwa masyarakat pesisir adalah masyarakat yang hidup dan bertempat tinggal kegiatan sosial ekonomi yang terkait dengan sumber daya wilayah pesisir dan lautan. Masyarakat di kawasan pesisir pantai sebagian besar bekerja sebagai nelayan. Kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir pantai, khususnya nelayan, kondisi sosialnya para nelayan mencari ikan, kerang, dan sebagainya bersama-sama. Perekonomian masyarakat pesisir pantai, terutama nelayan, bergantung kepada hasil tangkap laut. Sementara para pedagang yang berjualan di sekitar pantai, perekonomian yang dapat berdasarkan pengunjung pantai yang datang. Kondisi sosial ekonomi masyarakat berubah drastis pada masa pandemi. Tak hanya itu juga, bahkan pengunjung pantai menurun pada masa itu, sehingga pendapatan yang diperoleh juga menurun. Selain itu, cuaca ekstrim juga mempengaruhi tingkat pendapatan nelayan, sehingga para nelayan tidak dapat melaut. Masyarakat pesisir pantai tidak hanya mengharapkan dari hasil nelayan saja. Mereka mencari pekerjaan sampingan seperti bekerja sebagai kuli bangunan untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Masyarakat pesisir pantai tidak sepenuhnya asli masyarakat setempat, khususnya para pedagang. Masyarakat pesisir pantai tetap menerima orang-orang yang berada dari daerah luar. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sekitar masih memiliki sifat sosial. Baik, selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil rekayasa ide. Pemaparan pertama yang akan disajikan oleh Saudari Putri Amanda. Pada Saudari Putri Amanda, saya persilakan. Baiklah, terima kasih pada moderator. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai rekayasa ide. Yang pertama yaitu abstrak. Masyarakat pesisir adalah masyarakat yang hidup dan bertempat tinggal kegiatan sosial ekonomi yang terkait dengan sumber daya wilayah pesisir dan lautan. Masyarakat pesisir bekerja di sektor sumber daya laut seperti nelayan. Masyarakat pesisir termasuk masyarakat yang masih terbelakang kecil dan terdapat banyak dimensi kehidupan yang belum diketahui oleh orang luar tentang karakteristik masyarakat pesisir. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir pantai di Desa Denai Kuala, Kecamatan Pantai Labu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, kualitatif, yang dilakukan dengan cara pengamatan atau observasi, wawancara, dan mempelajari dari sumber-sumber artikel terkait penelitian yang dilakukan, dan analisis spasial dengan memanfaatkan penggunaan Google Earth sebagai sumber data utama, mengetahui keberadaan lokasi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kondisi sosial masyarakat pesisir tetap berjalan seperti biasanya. Para nelayan mencari ikan. Perekonomian masyarakat pesisir, terutama nelayan, bergantung pada hasil tangkap laut. Selain itu, para nelayan menghadapi permasalahan dengan hasil tangkap ikan, terutama pada cuaca ekstrim dan pandemi. Maka dari itu, mereka mencari pekerjaan tambahan untuk memenuhi kebutuhan perekonomian. Masyarakat pesisir pantai tidak sepenuhnya asli masyarakat setempat, khususnya para pedagang. Masyarakat pesisir pantai tetap menerima orang-orang yang berada dari daerah luar. Hal ini menunjukkan masyarakat sekitar masih memiliki sifat sosial. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Pesisir adalah tempat pertemuan antara darat dan laut menuju bumi menutupi bagian daratan. Kering atau terendam air yang tidak bergerak sifat kelautan seperti pasang surut, angin laut, dan rembesan udara asin. Sedangkan ke arah laut juga meliputi bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alam yang terjadi di darat, seperti sedimentasi dan aliran air tawar, serta yang disebabkan oleh aktivitas manusia dari darat seperti pencemaran. Masyarakat pesisir adalah manusia ataupun nelayan, pembudidaya ikan, pedagang ikan, dan lain-lain yang tinggal bersama-sama mendiami wilayah pesisir, membentuk dan memiliki budaya khas yang terkait dengan ketergantungannya.
Pemanfaatan sumber daya pesisir. Masyarakat pesisir termasuk masyarakat yang masih terbelakang, kecil, dan terdapat banyak dimensi kehidupan yang belum diketahui oleh orang luar tentang karakteristik masyarakat pesisir. Secara umum, masyarakat pesisir mencari nafkah di sektor sumber daya laut seperti nelayan. Karakteristik masyarakat nelayan terbentuk mengikuti sifat yang berubah-ubah dari sumber daya yang diperolehnya, sehingga untuk mendapatkan hasil tangkapan yang maksimal, para nelayan harus berpindah-pindah. Selain itu, resiko usaha yang tinggi menyebabkan masyarakat nelayan hidup dalam suasana alam yang keras yang selalu dipenuhi dengan ketidakpastian dalam menjalankan usahanya. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dan analisis spasial dengan memanfaatkan penggunaan Google Earth sebagai sumber data utama mengetahui keberadaan lokasi. Menurut Nana Syaudi Sukmadinata, penelitian deskriptif kualitatif ditunjukkan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Metode penelitian deskriptif kualitatif difokuskan pada permasalahan atas dasar fakta yang dilakukan dengan cara mengamatan atau observasi, wawancara, dan mempelajari dari sumber-sumber artikel terkait penelitian yang dilakukan. Pengamatan atau observasi dilakukan di daerah pesisir pantai di Desa Denai Kuala, serta mewawancarai masyarakat yang tinggal di sekitar pesisir pantai. Selanjutnya, membaca sumber-sumber artikel terkait penelitian, kemudian dijadikan sebagai sumber referensi dari penelitian. Selanjutnya ialah hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu gambaran umum Kecamatan Pantai Labu. Kecamatan Pantai Labu dengan letak wilayah 3 derajat 62 menit sampai 3 derajat 69 menit. Lintang utara 98 derajat 80 menit sampai 98 derajat 93 menit. Bujur timur memiliki luas wilayah 81,85 km kuadrat dengan letak di atas permukaan laut 0 sampai 1 meter. Batas-batas wilayah di Kecamatan Pantai Labu, sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Beringin, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pantai Cermin dan Serdang Bedagai, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Batangkuis dan Percut Setuan. Jumlah desa atau kelurahan di Kecamatan Pantai Labu berjumlah 16 per desanya dan jumlah dusun atau lingkungan 76 per dusun. Dari 19 jumlah desa atau kelurahan terdiri dari desa atau kelurahan Setuan, Tengah, Kelambir, Durian, Kubah Sentang, Perkebunan Ramunia, Ramunia 2, Ramudia 1, Denai Sarang Burung, Denai Lama, Binjai Bakung, Denai Kuala, Palu Sibaji, Pantai Labu Baru, Pantai Labu Pekan, Rugemuk, Pematang Biara, Rantau Panjang, dan Bagan Serdang. Selanjutnya yaitu kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir pantai. Kondisi sosial ekonomi adalah suatu kedudukan yang diatur secara sosial dan menempatkan seseorang pada kedudukan tertentu dalam masyarakat. Pemberian kedudukan tersebut disertai dengan perangkat hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang kedudukan. Kehidupan sosial masyarakat pesisir terdiri dari interaksi sosial, nilai sosial, dan tingkat pendidikan, sedangkan gambaran kehidupan ekonomi masyarakat pesisir ini terdiri dari tingkat pendapatan yang diperoleh dari hasil laut. Seperti halnya kondisi sosial ekonomi yang terjadi pada masyarakat pesisir khususnya nelayan, terlebih lagi banyak tantangan yang dihadapi untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sektor kelautan. Kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir pantai khususnya nelayan, kondisi sosialnya para nelayan mencari ikan, kerang, dan sebagainya bersama-sama. Perekonomian masyarakat pesisir pantai terutama nelayan bergantung kepada hasil tangkap laut. Sementara para pedagang yang berjualan di sekitar pantai, perekonomian yang didapat berdasarkan pengunjung pantai yang datang.
Berdasarkan hasil wawancara, kondisi sosial ekonomi masyarakat berubah drastis pada masa pandemi COVID-19. Harga barang laut seperti ikan, cumi, dan sebagainya tidak dapat diekspor ke luar negeri, dan harga bahan laut menjadi murah sehingga kondisi perekonomian nelayan menurun. Tak hanya itu juga, bahkan pengunjung pantai menurun pada masa itu sehingga pendapatan yang diperoleh juga menurun. Selain itu, cuaca ekstrem juga mempengaruhi tingkat pendapatan nelayan sehingga para nelayan tidak dapat melaut. Masyarakat pesisir pantai tidak hanya mengharapkan dari hasil nelayan saja. Mereka mencari pekerjaan sampingan seperti bekerja sebagai kuli bangunan untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Masyarakat desa Danai Kuala di daerah pesisir pantai mayoritas bersuku Melayu sebanyak 80% dan lain-lain 20%. Masyarakat setempat mengutamakan sistem sosial atau gotong royong dalam mengerjakan kepentingan umum. Masyarakat sekitar memiliki sifat yang ramah tamah terhadap pengunjung pantai, mengutamakan sopan dan santun. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat pesisir pantai tidak sepenuhnya asli masyarakat setempat khususnya para pedagang. Masyarakat pesisir pantai tetap menerima orang-orang yang berada dari daerah luar. Hal ini menunjukkan masyarakat sekitar masih memiliki sifat sosial. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Putri atas pemaparan materinya. Langsung saja kita lanjut ke kesimpulan yang akan dibacakan oleh Saudari Salsabila Sofian. Kepada Saudari Salsabila, saya persilakan. Baik, terima kasih untuk moderator yang telah mengizinkan saya untuk memaparkannya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Masyarakat pesisir adalah masyarakat yang hidup dan bertempat tinggal kegiatan sosial ekonominya yang terkait dengan sumber daya wilayah pesisir dan lautan. Masyarakat di kawasan pesisir pantai sebagian besar bekerja sebagai nelayan. Kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir pantai khususnya nelayan, kondisi sosialnya para nelayan mencari ikan, kerang, dan sebagai bersama-sama. Perekonomian masyarakat pesisir pantai, terutama nelayan, bergantung kepada hasil tangkap laut. Sementara para pedagang yang berjualan di sekitar pantai, perekonomian yang didapat berdasarkan pengunjung pantai yang datang. Kondisi sosial ekonomi masyarakat berubah drastis pada masa pandemi COVID-19. Tak hanya itu juga, bahkan pengunjung pantai menurun pada masa itu, sehingga pendapatan yang diperoleh juga menurun. Selain itu, cuaca ekstrim juga mempengaruhi tingkat pendapatan nelayan, sehingga para nelayan tidak dapat melaut. Masyarakat pesisir pantai tidak hanya mengharapkan hasil nelayan saja. Mereka mencari pekerjaan sampingan seperti bekerja sebagai kuli bangunan untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Masyarakat pesisir pantai tidak sepenuhnya asli masyarakat setempat, khususnya para pedagang. Masyarakat pesisir tetap menerima orang-orang yang berada di daerah luar. Hal ini menunjukkan masyarakat sekitar masih memiliki sifat sosial. Ucapan terima kasih. Terima kasih atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, terutama kepada dosen pengampu yang telah memberi pengarahan dari penelitian ini. Masyarakat pesisir pantai yang telah memberi pendapatnya dari hasil penelitian ini, serta teman-teman yang telah membantu memberikan kerjasama yang baik dalam penyelesaian penelitian ini. Selanjutnya adalah project layout. Berikut merupakan gambar layout peta dari masing-masing anggota kelompok. Yang pertama yaitu Provinsi Nangro Aceh Darussalam yang dibuat oleh Aida Maharani. Selanjutnya, peta Provinsi Kalimantan Barat yang dibuat oleh Aulia Wardani. Selanjutnya, peta Provinsi Pulau Bali yang dibuat oleh Putri Amanda Nasution. Dan yang terakhir, peta Provinsi Jawa Tengah yang dibuat Salsabila Sofian. Sekian hasil presentasi kami. Terima kasih.
Baik, demikianlah presentasi dari mini riset, rekayasa ide, dan proyek dari kelompok 3. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian dan dosen pengaku yang telah memberikan pengarahan dalam pengerjaan tugas ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kalimat yang terucap dari presentasi ini. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore semuanya.